Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafifatul Mufidah. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Saya prodi PAI. Nah, di sini saya akan menerangkan tentang aliran-aliran dalam ilmu kalam. Nah, dalam ilmu kalam ini ada 3 aliran. Yang pertama yaitu aliran tradisional. Nah, ciri khasnya dari aliran tradisional ini adalah menekankan pemahaman literal terhadap Al-Quran dan hadis serta menolak penggunaan akal secara bebas dalam urusan akidah. Nah, prinsipnya yaitu akidah diambil dari nas syar'i tanpa takwil atau penafsiran filosofi. Di sini ada beberapa tokoh utama. Yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Sufyan ats-Tsauri, Al-Auza'i, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Nah, pandangannya di sini sifat-sifat Allah diterima sebagaimana adanya tanpa menyerupakan dengan makhluk atau menafikan makna. Nah, pengaruhnya aliran ini dapat banyak diikuti di wilayah Hijaz, Irak, Syam, dan Mesir, serta menjadi dasar bagi gerakan Salafiyah di era modern. Nah, yang kedua yaitu aliran rasional, yaitu Mu'tazilah dan Jabariyah. Mu'tazilah ini menjadikan akal sebagai penentu utama dalam memahami akidah. Nah, ada 5 prinsip utama. Yang pertama yaitu tauhid, yang kedua keadilan, yang ketiga janji dan ancaman, yang keempat posisi pelaku dosa besar, dan yang terakhir yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di sini tokoh utama yaitu Wasil bin Atha, Abu Huzail al-Allaf, dan Qadi Abdul Jabbar. Nah, ini pernah menjadi mazhab resmi negara pada masa kekhalifahan Abbasiyah. Nah, sedangkan Jabariyah ini menolak kebebasan manusia, menekankan bahwa segala sesuatu adalah kehendak mutlak Allah, gitu. Nah, di sini tokoh utamanya yaitu Jahm bin Sofwan. Nah, pandangan ini cenderung fatalistik dan digunakan untuk membenarkan kekuasaan penguasa tertentu. Nah, pengaruhnya Mu'tazilah berperan besar dalam pengembangan logika dan filsafat Islam, meski kemudian banyak dikritik karena terlalu mengedepankan akal. Yang ketiga yaitu aliran moderat, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Ciri khasnya di sini mencari keseimbangan antara akal dan wahyu. Nah, akal digunakan untuk membela wahyu, bukan sebagai sumber hukum independen. Nah, Asy'ariyah ini didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Di sini ada beberapa tokoh penting. Yang pertama yaitu Al-Baqillani, Al-Juwaini, Al-Ghazali, dan Fakhruddin Ar-Razi. Nah, ini pengaruh luas di Mesir, Maroko, Indonesia, dan Syam. Sedangkan Maturidiyah ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Nah, di sini tokoh pentingnya yaitu Abu al-Mu'in al-Nasafi, sama Najmuddin an-Nasafi, dan al-Taftazani. Nah, ini menjadi mazhab resmi di Turki, Utsmani, Asia Tengah, dan India dan Pakistan. Nah, pandangannya ini, menurut pandangan Maturidiyah ini, menolak tafsir literal terhadap sifat-sifat Allah, menggunakan konsep kas untuk menyeimbangkan qadar dan tanggung jawab manusia. Nah, di sini ada dampak ilmu kalam. Dampak positifnya ilmu kalam ini membantu membela akidah Islam dari serangan pemikiran eksternal.
dan mendorong penggunaan akal dan argumentasi logis dalam membela Islam, serta menjadi dasar sistematika pemikiran teologis klasik dalam Islam, dan mengembangkan metode berpikir deduktif dan konseptual yang berpengaruh pada cabang ilmu lain. Nah, dampak negatifnya di sini menjadikan akal sebagai hakim atas wahyu yang bertentangan dengan metode sahabat. Nah, memicu perpecahan dan polarisasi tajam di kalangan umat Islam dan mengalihkan perhatian dari masalah real umat ke perdebatan metafisika dan menemukan sikap jumud dan taklid terhadap tokoh tertentu dan membuat pemahaman Islam terkesan rumit dan sulit diakses oleh awam. Kesimpulannya di sini yaitu ilmu kalam muncul sebagai respon atas tantangan pemikiran dan perkembangan zaman, serta melahirkan beragam aliran dengan pendekatan yang berbeda-beda. Masing-masing aliran ini memiliki kontribusi dan tantangan tersendiri. Memahami ilmu kalam secara historis dan ilmiah penting agar umat Islam ini dapat menjaga akidah yang lurus, tidak terjebak fanatisme, dan mampu mengambil manfaat dari dinamika keilmuan ini.